tips mencari pekerjaan baru di tahun 2021. Kita sudah memasuki tahun yang baru di tahun 2021. Awal ini sebagian banyak dari kalian pasti ada yang berkomitmen agar di tahun yang baru ini memperbaiki rencana yang baik di awal tahun, iya kan? Pastinya iyalah. Dan juga komitmen dalam hal bekerja. Yang mungkin di awal tahun ini sudah mempunyai planning untuk mencari pekerjaan yang baru. Oke, dari kalian yang ingin mencari pekerjaan baru di tahun baru ini, yuk disimak tips kita dari dunia kerja. Jika dari kalian baru lulus dan hanya ingin mendapatkan pekerjaan dengan mudah dan itu untuk mendapatkan pengalaman kerja semata, kalian bisa melakukan hal seperti ini. Yang pertama, kalian bisa menghadiri job fair event. Biasanya event yang seperti ini adalah kesempatan emas bagi kalian pencari kerja kan? Pastinya. Jadi jika ada event job fair di kotamu, jangan kalian lewatkan. Dan pastikan kalian mendaftar dan menghadiri job fair event tersebut. Ya walaupun berbayar gak masalah, yang penting worth it lah sama biaya yang kalian keluarkan. Dan pastinya di sana kalian akan mendapati banyak lowongan pekerjaan yang bagus-bagus kualitasnya. Selain mencari pekerjaan secara online, menghadiri job fair juga akan memberikan banyak informasi lowongan pekerjaan. Biasanya puluhan bahkan ratusan lowongan pekerjaan akan ditawarkan. Bahkan tak jarang seleksi calon karyawan juga dilakukan selama acara berlangsung atau yang sering disebut walk-in interview. Job fair event biasanya dilakukan di aula atau hall yang siap menampung ratusan atau bahkan ribuan calon pelamar kerja dari berbagai kalangan. Oleh karena itu, tak ada salahnya saat menghadiri job fair event, sebaiknya sekaligus membawa beberapa CV atau surat lamaran kerja untuk mempermudah proses. Jadi saat acara berlangsung, kamu sekalian melamar pekerjaan yang sesuai dengan bidang yang kamu kuasai. Yang kedua, ini penting agar dipertimbangkan oleh perusahaan adalah kalian harus menunjukkan keahlian yang dibutuhkan perusahaan. Memiliki suatu keahlian saat melamar pekerjaan akan memberi poin tersendiri. Biasanya keahlian yang dimiliki pelamar kerja akan menjadi salah satu pertimbangan diterimanya atau tidak untuk bekerja. Kamu jangan pernah ragu menuliskan semua keahlian yang kamu miliki ke CV-mu. Misalnya, kamu memiliki kemampuan berbicara bahasa Inggris yang bagus. Jangan lupa sertakan bukti konkretnya yang biasanya berbentuk sertifikat. Ini akan menunjukkan bahwa kamu memang pribadi yang capable dan perusahaan akan mempertimbangkannya. Jika kalian tidak memiliki suatu kalian bisa juga kursus, misal kursus untuk suatu keterampilan, kursus bahasa Inggris, kursus desain grafis dan lain sebagainya. Karena dengan mengikuti kursus atau pelatihan, kamu tidak hanya meningkatkan level atau menambah skillmu, tetapi juga kalian bisa mendapatkan sertifikat kalian tersebut dalam waktu yang relatif singkat. Selanjutnya, kalian bisa memanfaatkan internet dan media sosial. Hal ini tentunya sangat berbalikan saat internet belum sepesat saat ini. Jika zaman dulu melamar pekerjaan dilakukan secara door to door di perusahaan, informasi lowongan pekerjaan di internet, apply lamaran pekerjaan akan terasa lebih mudah. Jadi pastinya manfaatkan internet untuk mencari pekerjaan. Sekarang ini sudah banyak website yang memang menyediakan informasi tentang lowongan pekerjaan. Misalnya saja LinkedIn, Jobstreet, JobsDB, Jobs.id, Career.com, dan masih banyak lainnya. Kebanyakan dari situs lowongan kerja juga sudah tersedia aplikasi yang bisa diunduh di smartphone. Selain itu, saat ini lowongan pekerjaan juga banyak dibagikan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lainnya. Lalu pastikan data pada CV sudah lengkap.
Seringkali tak sedikit para pelamar kerja yang mengabaikan data-data yang akan dicantumkan pada CV atau kurikulum vitae. Kebanyakan dari mereka hanya mencantumkan data yang umum saja. Padahal semakin lengkap kamu mencantumkan data pribadi pada CV, maka kamu akan memiliki peluang yang besar diterima di perusahaan. Jadi apa saja sih yang harus kamu pastikan pada CV berikut diantaranya: data pribadi, lalu nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon yang aktif, alamat email formal, deskripsi diri yang ringkas tapi menarik, lalu pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, keahlian, prestasi, organisasi. Lalu ada juga referensi dari orang yang mengetahui tentang diri kamu. Jangan lupa cantumkan nama, jabatan, perusahaan tempat bekerja, telepon, dan email orang tersebut. Dan daftar di atas itu bisa kalian kembangkan lagi atau bisa kalian tambahkan ya. Lalu kalian juga bisa membuat CV yang semenarik mungkin. Jadi silakan buat CV yang semenarik mungkin. Hal yang paling penting dalam melamar kerja adalah kurikulum vitae atau CV. Bukan cuma isinya saja yang diperhatikan perusahaan, tapi juga desain pada CV. Jangan sembarang dalam membuat CV, sebab kamu perlu perhatikan beberapa poin penting, diantaranya template yang rapi, pemilihan huruf yang tepat, pastikan ukuran huruf cukup jelas untuk dibaca. Gunakan kombinasi warna yang bagus jika kamu merasa kesulitan untuk membuat CV sendiri. Tak perlu khawatir, kita bisa membuatkan tutorialnya ya. Silakan disimak saja terus video di channel Dunia Kerja. Jika kalian tidak bisa membuat CV sendiri atau merasa kesulitan untuk membuat CV sendiri, kita akan membuatkan tutorial di video-video berikutnya. Jadi pantengin saja video di Dunia Kerja ini. Dan tidak kalah penting lagi, kalian harus buat surat lamaran kerja dengan benar. Surat lamaran juga menjadi poin penting bagi pelamar kerja. Sayangnya bagi fresh graduate atau yang baru lulus sekolah, masih banyak yang tidak menyertakan surat lamaran pada saat apply CV ke perusahaan. Padahal surat lamaran ini bersifat resmi yang ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Isi surat lamaran terdiri dari pembuka, perkenalan, data diri, singkat, maksud dan tujuan dibuatnya surat lamaran pekerjaan. Lampiran berkas dan penutup, pastikan dalam membuatnya jangan sampai ada huruf yang tipu alias salah ketik. Ini tentunya akan mengurangi penilaianmu. Semakin rapi, lengkap dan jelas surat lamaran yang kamu buat, maka aplikasi lamaran bisa dipilih perusahaan di antara ratusan aplikasi lamaran yang masuk. So, apakah kalian butuh tutorial untuk membuat surat lamaran yang baik dan benar? Kalau butuh, kita bisa membuatkan tutorialnya, jadi simak terus di video kita selanjutnya. Kita pasti akan membuatnya, gimana cara membuat surat lamaran yang baik dan benar dan juga CV yang rapi supaya lebih mudah diterima oleh perusahaan yang kamu lamar. Inilah yang sangat membantu kalian dalam mendapatkan pekerjaan baru, yaitu memperluas koneksi. Selanjutnya kita harus memperluas koneksi ya. Bukan suatu rahasia lagi jika memiliki koneksi yang luas akan memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah saat merasa membutuhkan pekerjaan. Memiliki banyak kenalan akan sangat membantu dalam memperoleh informasi tentang lowongan pekerjaan yang ada. Bahkan tak jarang mereka sendiri yang akan menawarkan suatu pekerjaan saat merasa membutuhkan tenaga kerja tambahan. Dengan memiliki kenalan seperti ini, kamu akan memperoleh banyak informasi. Bukan hanya dari jenis pekerjaannya, tetapi juga dari segi gaji ataupun kelebihan serta kekurangan dari pekerjaan tersebut. Jadi dari kenalan atau temanmu inilah yang akan memberikan informasi tentang pekerjaan dan informasi mengenai perusahaan yang akan dilamar tersebut.
Jadi gimana sob? Sudah ada gambaran kan cara untuk mendapatkan pekerjaan yang baru di tahun yang baru ini? Pastinya dong. Oke sob, kita selalu mengupdate informasi dan tip mengenai dunia kerja ya. Dan lagi kita sudah janji di atas ya. Di awal video ini kita akan mengupdate informasi dan memberikan tutorial video mengenai membuat CV dan surat lamaran yang baik. Dan pastinya kita akan buatkan video tutorialnya. Jadi pastikan kalian juga selalu ada di channel Dunia Kerja ya, agar sewaktu-waktu kita memberikan tutorialnya kalian tidak akan ketinggalan. So jadi jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya setiap video yang kita update tidak akan ketinggalan, agar kalian tidak ketinggalan. Oke, segini saja video kita kali ini. Sampai jumpa di video Dunia Kerja berikutnya.